Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ma'rifatan wa istifada wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'. وتمسك لكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pedang Rasulullah, dan sekarang kita akan masuki bab yang keempat, Al-Babur Rabi' fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syurbih, menjelaskan tentang makan Rasulullah dan minumnya itu bagaimana dan apa saja yang dimakan. Ini kalau versi syarahnya sudah juz yang kedua. Ini syarahnya ada 4 jilid. Kita sudah menghatamkan jilid yang pertama. Kalau yang versi tanpa syarah ya 1 jilid. Ini saya pakai syarahnya. Aklun itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu memasukkan makanan yang memasukkan sesuatu yang tidak cair ke mulut kemudian sampai ke perut. Baik itu niatnya makan maupun niatnya yang lain itu sama, itu disebut makan. Misal ada orang mengkonsumsi memasukkan pentol ke dalam mulutnya, itu juga makan. Memasukkan batagor ke mulutnya, itu juga namanya makan. Jadi makan itu definisinya bukan khusus untuk ketika orang makan nasi dan lauk pauknya itu, yaitu makan juga. Pokoknya memasukkan perkara yang bukan cair tapi yang bisa dimakan untuk masuk ke mulut sampai ke perut, itu namanya makan. Maka jika itu tidak cair, yang cair, maka itu bukan namanya makan tapi minum gitu. Itu kalau pengertiannya. Jadi kalau misalkan ada sayur asem misalkan, dia tidak pakai nasi, tidak pakai apa-apa, itu disebut minum, bukan makan. Dimasukkan ke mulutnya, itu disebut minum, bukan makan. Pokoknya yang cair-cair disebut minum. Kalau yang cair-cair disebut minum. Cuma dulu belum ada permen ya. Jadi permen itu masuk yang mana? Itu soalnya bukan dikunyah, juga bukan cair tapi padat, tapi tiba-tiba habis. Nah, ini bab yang keempat ini ada 6 fasal. Fasal yang pertama menjelaskan keseharian Rasulullah bagaimana dan apa saja yang beliau makan. Kita akan langsung bahas satu persatu. An Simak bin Harbin rahimahullahu taala qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma yaqulu alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ada seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, adakah kalian setiap hari itu untuk urusan makan, untuk urusan minum, kalian itu ada yang untuk dimakan dan ada yang untuk diminum? Artinya apapun yang diinginkan itu ada. Mereka menjawab, ya, kami pengen makan ini ada, pengen makan itu ada, pengen makan yang lain juga ada. Kemudian Nu'man ini berkata, laqad ra'aitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Tapi sungguh aku melihat Nabi kalian. Ini Nu'man ini ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sungguh aku melihat kepada Nabi kalian pernah dan sering kali beliau tidak makan apa-apa kecuali ad-daqal. Daqal itu kurma yang
paling rendah kualitasnya, mungkin kurma yang sudah tidak enak. Nabi itu makanannya seperti itu. Yang dimasukkan ke perutnya itu ad-daqal, rodi utamar, tamar atau kurma yang kualitasnya sudah tidak bagus, sudah tidak enak. Itu Rasulullah. Alhamdulillah kita itu masih semuanya ada. Mau makan pecel pernah, makan ini, makan itu. Maka saya pernah mendengar ceramahnya Habib Umar itu, kalau kita lagi urusan duniawi, urusan apa, kok sepertinya tidak sreg di hati, tidak nyaman, tidak terima, kita harus, ini pentingnya ilmu, kita harus tahu sejarah bahwa Nabi orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling utama, semuanya. Tapi beliau makanannya cuma rodi utamar, tamar yang tidak enak. Kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang itu misalkan makan nasi karak pun itu masih enak, ya, masih enak nasi karak. Rasulullah ini makan rodi utamar, kurma yang sudah tidak enak. Masya Allah, itu sahabatnya luar biasa. Padahal Rasulullah itu kalau seandainya mau, jangankan Rasulullah, Nabi Isa itu anzalna ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Nabi Isa itu bisa minta kepada Allah diberikan makanan, akhirnya turun hidangan dari langit. Ya, sekelas Nabi Isa, ya, otomatis kalau sekelas Nabi Muhammad amat sangat bisa, tapi beliau tidak melakukan itu. Maka ketika kita merasakan hal-hal yang tidak enak, baik dari segi makanan atau dari segi minuman atau dari segi yang lain, ingat Rasulullah manusia termulia, beliau makanannya adalah kurma yang paling tidak enak. Kita itu mulia enggak, istimewa ya bukan, banyak dosanya iya, pengennya makan yang enak-enak. Ya sesekali lah kita merenung seperti itu. Ketika misalkan saya pengen ini, ternyata tidak ada ini. Ya Rasulullah itu ada kol yang dimakan, kurma yang tidak enak. Mana yang lain kalau ada? Oh, tadi malam saya tidur hampir jam 1. Pagi setelah subuh panas mata, karena dibuat baca. Sudah waktunya tidur pagi dibuat baca. Konsentrasi 2 sih sekali. Kalau pagi setelah subuh tuh saya 2 konsentrasi. Karena di YouTube saya cari ada yang pernah mondok di Habib Umar yang mengkaji kitab ini. Jadi saya mendengarkan YouTube sambil baca kitab begini tiap subuh. Kalau tidak ada ya saya baca sendiri. Kalau saya cari di YouTube sebagai perbandingan tidak ada, saya baca sendiri. Itu apalagi tidurnya malam, panas mata, kayak mau tidur tuh sudah enak itu. Tapi saya tahan. Untuk tidur pagi itu saya benar-benar tahan. Wa kana aktsara ta'ami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal ma'. Rasulullah itu kebanyakan makanannya beliau yang beliau makan itu adalah at-tamru wal ma', kurma dan air. Ya Allah, kita itu makanannya apa itu? Pernah suatu hari Sayyidah Fatimah itu membawa roti kepada Rasulullah yang dibuat sendiri oleh Sayyidah Fatimah. Mungkin karena Sayyidah Fatimah ini kan sudah menikah dengan Sayyidina Ali, mungkin sudah beda rumah begitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apa ini wahai Fatimah?" "Ini adalah roti yang aku buat sendiri dan aku tidak nyaman, tidak tenang kalau tidak dibawa ke sini," kata Sayyidah Fatimah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam." Ketahuilah wahai Fatimah, ini adalah makanan yang pertama kali masuk ke perut ayahmu selama 3 hari berturut-turut. Masya Allah, ini pemimpin kita ini idola kita, sebegitu sederhananya dalam hal urusan makanan. Saya tidak yakin kalau kita itu pernah 3 hari 3 malam tidak makan, saya tidak yakin. Secinta apapun orang kepada Kanjeng Nabi, pernah tidak 3 hari 3 malam tidak makan ini? Rasulullah, ketahuilah wahai Fatimah, ini adalah makanan yang pertama kali masuk
mulut ayahmu selama 3 hari berturut-turut. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau berkata, Sayyidah Aisyah, lam yashba qalat lam yashba sallallahu alaihi wasallam qattu. Rasulullah itu tidak pernah satu kali pun kenyang selama beliau hidup, tidak pernah satu kali pun kenyang. Masya Allah, ya Allah. Kita ini kenyang sudah berapa kali? Sehari bisa dihitung 3 kali ya. Mungkin sudah dikatakan kenyang. Wa ma kana yas'alu ahlahu ta'aman wa la yashtahi. Dan Rasulullah itu tidak pernah tanya kepada istri-istrinya makanan, tidak pernah. Ini apa satu hal yang sulit untuk dicontoh. Rasulullah tidak pernah tanya, sekarang masa apa, nanti makan apa, nanti siang, nanti malam. Rasulullah tidak pernah tanya sama sekali kepada Sayyidah Aisyah. In atamuhu akala, jika dikasih makan beliau makan. Wa ma atamuhu qabila, dan jika tidak dikasih makan ya beliau diam saja. Dan bisa jadi beliau puasa. Dikasih minum ya diminum. Rasulullah tidak pernah kenyang sama sekali. Kita ini orang tidak mulia, orang tidak istimewa, orang tidak utama, kenyang berkali-kali. Insyaallah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kunna alu Muhammadin namkusu syahran manas nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma. Kata Sayyidah Aisyah, kami keluarga Rasulullah, kami keluarga Nabi Muhammad seringkali sebulan tidak menyalakan api. Tahu maksudnya tidak menyalakan api? Tidak masak. Karena dulu orang kalau masak kan pakai api. In huwa illa tamru wal ma. Yang dimakan setiap hari hanya tamar, hanya kurma dan air. Masya Allah. Pernah enggak di rumah kita kompor tidak nyala selama 1 bulan? Pernah enggak? Semiskin kayak apapun jarang ditemukan enggak nyala kompornya selama sebulan. Rasulullah manusia yang paling mulia, seringkali ini diceritakan di dalam satu kesempatan selama 1 bulan. Anggap saja kalau sekarang kompor itu tidak nyala. Bukan karena apa? Karena tidak ada yang mau dimasak, gitu loh. Kalau kita mungkin saja kompor tidak nyala tapi beli di luar. mungkin saja kita kompor tidak nyala karena mungkin ada yang error gasnya atau apa, kompornya rusak. Bener tidak nyala, bisa jadi sampai setahun karena dia kaya, ya tinggal beli aja, ada uangnya. Lalu gitu, ada uangnya. Ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Masya Allah. Ya Allah, ini keluarga Rasulullah itu 1 bulan pernah tidak menyalakan api. Karena tidak ada yang dimasak, yang dimakan adalah atamru wal ma, kurma dan air. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini luar biasa hormatnya kepada Rasulullah. Makanya beliau itu hebat. Termasuk kitab hadis yang paling bisa dipertanggungjawabkan urutan pertama adalah kitab Sahih Bukhari. Beliau itu bisa menghafalkan hadis pada usia 10 tahun. Hadis yang sebegitu banyaknya. 10 tahun anak sekarang hafal apa? Dan beliau itu usia 16 tahun sudah hafal kitab dari karangan Ibnu Mubarak dan karangan Imam Waqi'. Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Dan beliau itu selama beliau menulis hadis, beliau pasti mandi terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat baru ditulis hadisnya. Makanya manfaat. Tidak sama seperti orang-orang kuliah sekarang buat skripsi, buat tesis, dibaca setelah itu ya sudah dilupakan begitu saja. Karangan ulama terdahulu melalui riyadhah yang cukup luar biasa. Jadi sebelum beliau menulis hadis, beliau mandi, kemudian sholat 2 rakaat.
Bukan karena apa? Karena yang ditulis ini adalah hadisnya Rasulullah. Sama seperti Imam Malik itu. Beliau pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangian, pakai siwak, dan yang beberapa pertemuan yang sebelumnya yang sudah pernah saya ceritakan, bahkan beliau digigit oleh kalajengking, beliau tetap melanjutkan membaca hadis karena memuliakan Rasulullah begitu. Dan Imam Bukhari ini hafal hadis yang cukup banyak. Di dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqulu li Urwah. Pernah suatu hari Aisyah ini berkata kepada Urwah bin Zubair, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah wahai Urwah, in kunna lananzuru ilal hilal thumma hilal thumma hilal salasati ahillah fi syahraini wa ma uqida fi baiti fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Ini lebih tragis lagi. Kata Sayyidah Aisyah berkata kepada Urwah, Urwah ini ibna ukhti. Urwah ini nama laki-laki. Jadi dulu itu nama laki-laki ada juga yang pakai tak di belakangnya, seperti Urwah, Tolhah, Ukasyah. Itu nama laki-laki semua itu. Ibna ukhti, anak laki-lakinya saudari perempuanku. Berarti apa? Warnaan ya. Ini berkata kepada Urwah, Sayyidah Aisyah ini berkata kepada Urwah, wahai Urwah, aku itu pernah melihat hilal tiga kali. Hilal itu dalam satu bulan muncul berapa kali? Hilal muncul dalam satu bulan berapa kali? Satu kali. Ini pernah melihat hilal selama 3 kali. Fi syahra ini di dalam 1 bulan, di dalam 2 bulan. Mungkin itu ada yang di awal bulan juga ada. Artinya di sini intinya Sayyidah Aisyah itu bercerita kepada keponakannya, aku pernah di keluarga kami ini selama 2 bulan dan di rumah Rasulullah tidak dihidupkan api. Tidak nyala apinya, tidak menghidupkan kompor, tidak menghidupkan tomang, tidak menghidupkan apa. Wala, tidak ada. Itu manusia yang mulia, manusia yang luar biasa. Kita itu, saya itu ketika baca seperti ini, kadang-kadang apa yang tidak terima ini, tidak terima itu, hati itu tenang. Kita itu berpikir saya siapa, Rasulullah siapa, begitu. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu serba berkecukupan, kita ini bisa jadi orang yang rakus nanti itu. Tapi Rasulullah contoh yang amat sangat sederhana. Jadi kalau kata-kata bahasa Indonesia amat sangat itu, kalaupun ada lagi itu butuh kata-kata lain yang menunjukkan kesederhanaan Rasulullah. Bahkan pernah Rasulullah itu suatu hari dikasih hadiah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikasih hadiah kambing, kemudian dipotong-potongkan sama Sayyidina Abu Bakar dan dikasihkan kepada Rasulullah. Oh, bukan kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini mungkin nyontoh Rasulullah ya. Selama ini kalau kita ini susah untuk hal yang seperti ini, urusan makanan ini. Tapi bukan berarti kita tidak langsung meninggalkan semua apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya kita belajar sebisanya, sedikit demi sedikit sampai kita benar-benar bisa mencontoh Rasulullah. Ibnu Jarir ini pernah dikasih daging kambing oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ibnu Jarir ini motong-motong kambingnya di rumah, tapi rumahnya tidak ada lampunya, gelap. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa kamu tidak punya lampu? Kok motong kok gelap-gelap di rumah? Kemudian dijawab, laukan alana ma nasraju bihi akalnahu. Kalau aku punya lampu yang bisa digunakan untuk menerangi, kami sudah makan. Berarti artinya kemarin-kemarin itu tidak makan karena tidak ada lampunya. Karena lampu itu dari anggap saya kompor atau tomang itu. Jadi kemarin-kemarin itu juga tidak makan. Itu pertama kali makan karena dikasih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Qala qultu ya khalah fama kana yu'ayyishukum. Wahai Sayyidah Aisyah, khalah, apa khalah? Ibi ya. Iya. Terus apa yang kalian makan? Jadi keponakannya ini jadi kepo, tahu kepo? Iya. Kalau selama 2 bulan tidak menghidupkan kompor, terus apa yang kalian makan? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, al-aswadan, 2 hitam. Artinya at-tamru wal ma, adalah kurma dan air. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansor. Tapi Rasulullah itu punya tetangga dari sahabat Ansor, wa kanat lahum manaih. Tetangganya ini punya kambing yang ada susunya. Dalam satu pendapat dikatakan bukan kambing tapi unta yang ada susunya. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayusqinahu. Kemudian sahabat Ansor ini mengirim susunya kambing atau unta itu kemudian diberikan minum kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah minum. Dan itu tidak sering, itu kadang-kadang saja, tidak setiap hari Rasulullah cara hidupnya seperti itu, tidak. Wa an Abi Talhata radhiyallahu taala anhu, dari Abu Talhah. Abu Talhah ini juga laki-laki. Abu Talhah ini pernah mengadu kepada Rasulullah. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alju. Makanya kalau ngadu-ngadu itu ke gurunya, jangan ke yang lain, gurunya atau orang soleh atau orang berilmu. Ini Abu Talhah ini karena muridnya Rasulullah, sahabat semua itu muridnya Rasulullah. Aku mengadu kepada Rasulullah bahwa aku ini lapar. Abu Talhah ngadunya kepada orang yang tepat. Coba kalau ngadu kepada orang yang tidak tepat, saya ini lagi kelaparan. Oh itu di rumah itu lagi orangnya lagi keluar, pintunya ada dikunci, ambil saja uangnya. Kan repot. Ngadu kepada gurunya, kepada orang soleh pasti dikasih solusi. Abu Talhah mengadu kepada Rasulullah, beliau itu kelaparan, kata Abu Talhah ini. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Kemudian Abu Talhah ini membuka perutnya dan sudah ada satu batu yang diikat di perutnya untuk menahan lapar. Mengadu kepada Rasulullah agar mendapatkan solusi, barangkali Rasulullah ngasih makan atau apa. Apa yang terjadi? Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Kemudian Rasulullah itu membuka perutnya, ternyata sudah ada 2 batu yang diikat di perut, yang perut itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dibuka, ada 2 batu sudah yang diikat itu. Kamu masih 1 batu, ini saya 2 batu ini. Berarti itu tanda sudah lama, lebih lama laparnya Rasulullah dibanding Abu Talhah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Kita ini malu kepada Rasulullah. Hidup kita yang menurut kita itu tidak enak, tapi itu sudah sangat enak dibanding kehidupan Rasulullah. Kita mungkin cuma makan nasi sama lauk tahu, tempe, tidak ada sayurnya, tidak ada kuahnya. Menurut kita tidak enak. Itu sudah sangat istimewa dibanding hidupnya Rasulullah, manusia yang paling mulia, yang pernah mengikat perutnya dengan 2 batu. Kita tidak pernah, 1 batu pun, setengah batu pun tidak pernah. Tidak pernah. Kalaupun kita lapar karena kita puasa, itu pun karena tuntutan, itu pun karena paksaan puasa Ramadan, tidak pernah kita ngikat batu. Rasulullah itu sampai sebegitunya. Bukan karena apa? Ketika ada Abu Talhah datang kepada Rasulullah, kemudian beliau menunjukkan untuk menghibur kepada sahabatnya bahwa Rasulullah pun juga sama. Bukan berarti seorang pemimpin kemudian hidupnya enak-enak. Kadang-kadang sebagian pemimpin itu kalau lagi pas diangkat pangkatnya atau apanya, punya mobil baru, punya rumah baru,
Rakyatnya kelaparan, tapi ini pemimpinnya jauh lebih kelaparan daripada rakyatnya ini. Gurunya itu lebih kelaparan daripada muridnya ini. Rasulullah bukan orang sembarangan. Untuk menghibur kepada mereka, dan ini bukan sebagai bentuk ketidakridhaan terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Beliau sangat ridho. Kalaupun tidak ridho, gampang. Ya Allah, saya pengen makanan ini, langsung turun. Nah, bisa saja bisa turun dari langit, hidangan dari langit. Masa Nabi Muhammad tidak bisa? Sangat bisa. Begitu. Waqala Imam At-Tirmidzi, wa amana qawlihi wa rafa'na an butina an hajarin wa kana ahadum yashuddu fi watriyal hajar minal juhdi wa dhufi alladhi bihi minal juh. Wa fi kitabil mawahib, di dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qustulani, an Ibni Bujair radhiyallahu ta'ala anhu qala, asaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'an yauman. Rasulullah itu pernah suatu hari merasakan kelaparan yang amat sangat lapar. Maka sebenarnya kita itu tidak pantas ngomong, saya sudah lapar banget itu, dari pagi tidak makan, jam 2 baru makan. Masya Allah, jam 2 baru makan, kelaparan. Rasulullah 3 hari berturut-turut tidak makan. Kadang-kadang kita itu seperti itu, terlalu egois dalam hal urusan memenuhi kebutuhan duniawi. Kita tidak berkaca kepada manusia mulia yang tidak punya dosa. Kita banyak dosanya. Kelaparan sedikit ngeluh, kelaparan sedikit ngadu, kelaparan sedikit tidak terima hatinya, tidak tenang hatinya. Rasulullah 3 hari berturut-turut baru pertama kali makan adalah dari roti dari Sayyidah Fatimah. Pernah suatu hari Rasulullah itu merasakan kelaparan. Fa'amada ila hajarin, kemudian Rasulullah itu mengikat batu di perutnya. Fawada'ahu ala batnih. Tsumma qala. Di saat kondisi seperti itu Rasulullah itu berkata, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Ingat, banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang penuh kenikmatan, yang ketika dia makan semuanya serba berkecukupan, semuanya ada. Apapun yang dia butuhkan di dunia semuanya ada, tapi dia nanti pada hari kiamat kelaparan, dia nanti pada hari kiamat telanjang. Kita itu baju semuanya ada, berkecukupan. Pengen baju model ini ada, warna ini ada, warna itu ada, yang atasan bawahan ada yang terusan ada. Makanan hampir semuanya kita sudah pernah mencicipi, makanan ini, makanan itu. Tapi kata Rasulullah, ingatlah, banyak sekali orang yang hidup di dunia penuh dengan kenikmatan, makan semuanya serba berkecukupan, pakaian semuanya serba berkecukupan, tapi ingat, bisa jadi orang itu nanti pada hari kiamat dia kelaparan dan dia telanjang pada hari kiamat. Betapa ruginya orang itu. Pada saat Rasulullah lapar ya, masih ngomong seperti itu Rasulullah itu. Beliau itu kondisinya lapar, masih ngomong seperti itu, masih berkata seperti itu, untuk mengingatkan hati kita yang sulit untuk diingatkan, untuk menampar kepada hati-hati kita yang terlalu kokoh seperti benteng Cina yang sulit untuk dirobohkan. Kalau dengan kata-kata Rasulullah kita tidak bisa sadar mau pakai kata-katanya siapa. Rasulullah itu ya gurunya para ulama, sudah gurunya para sahabat. Karena semuanya itu sumbernya wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw rashfam minad diyam. Ini satu bait yang semua orang itu sepakat, baik orang-orang Salafi Wahabi, bait satu bait burdah ini semuanya sepakat, tidak ada yang protes. Semua itu bermuara pada Rasulullah. Apapun itu semuanya bermuara pada Rasulullah. Walaupun secara umum kelompok sebelah itu udah tahu sebelah mana itu membid'ahkan, tidak setuju terhadap adanya syair-syair burdah itu, tapi satu bait ini mereka setuju, sepakat, karena memang semuanya bermuara pada Rasulullah. Saya lanjutkan. Jadi itu pernah suatu hari Rasulullah itu kelaparan yang amat sangat lapar.
Kemudian beliau tadi berkata, banyak jiwa-jiwa yang dia memang kenyang karena makanan apapun ada, dia tidak telanjang karena pakaian apapun ada, tapi jiwa itu nanti pada hari kiamat dia kelaparan, dia telanjang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Rasulullah, ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Banyak sekali orang yang kelihatannya memuliakan kepada dirinya sendiri, tapi hakikatnya sebenarnya dia menghinakan diri sendiri. Dia makan enak, dia hidup mewah, dia hidup ini, hidup bergelimbangan harta, dia hidup berfoya-foya, seakan-akan mengenakan dirinya sendiri. Tapi ingat, orang itu adalah orang yang menghinakan dirinya sendiri di hadapan Allah nanti. Pada saat Rasulullah kelaparan kok bisa ngomong seperti itu? Sudah jatuh tertimpa batu itu, kalau istilah bahasa Indonesia. Sudah beliau itu ngerasakan yang sangat sakit, masih bisa ngomong seperti itu. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Banyak sekali orang yang kelihatannya dia memuliakan dirinya sendiri, tapi sebenarnya dia menghinakan diri sendiri di hadapan Allah. Ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa laha mukrim. Sebaliknya, kata Rasulullah, banyak sekali orang yang kelihatannya menghinakan kepada dirinya sendiri, tapi sebenarnya dia memuliakan dirinya sendiri di hadapan Allah. Contohnya apa? Bajunya biasa-biasa, rumahnya banyak yang rusak, tapi karena tidak punya uang ya dibiarkan. Makanannya ya seadanya. Ini seakan-akan kelihatannya orang kok tidak muliakan dirinya sendiri, tidak ngenakkan. Kamu itu bisa enak, kamu itu bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Tapi kata Rasulullah, orang ini sebenarnya telah memuliakan dirinya sendiri karena tidak melakukan hal-hal yang tercela. Tidak bisa makan bukan berarti minta-minta di pinggir jalan. Tidak bisa makan bukan berarti dia mencuri, menjambret, menipu dan lain sebagainya. Seakan-akan dia itu menghinakan diri dengan tidak adanya hal-hal duniawi yang berkecukupan, tapi wahuwa laha mukrim. Tapi ingat, pada hari kiamat sebenarnya dia adalah orang yang sudah memuliakan dirinya sendiri. Bukan cuma mulia di akhirat, tapi di dunia pun dia mulia di hadapan Allah. Walaupun mungkin bisa jadi di mata manusia dia tidak mulia, karena gembel, karena dia miskin, karena dia itu gelandangan, dia itu tidak punya apa-apa, dipandang sebelah mata. Tapi dia mukrim li nafsihi. Dia itu sebenarnya sedang memuliakan kepada dirinya sendiri. Dan contoh yang paling sempurna, contoh yang paling komplit adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin untuk niru ini susahnya luar biasa, susahnya luar biasa. Maka kita pun jangan sampai putus asa untuk mencontoh Rasulullah sedikit demi sedikit, yang menurut kita sangat mampu dan sangat mampu sekali. Dengan cara berpakaian, dengan cara makan, dengan cara ketika pakai pakaian, ketika pakai sandal, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, kaki yang mana dan seterusnya. Itu insya Allah itu tahu. Saya ini lemah, iman kita ini terlalu lemah sehingga tidak bisa mencontoh hal-hal yang berat seperti ini. Allah itu tahu. Yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya untuk mencontoh. Sebagai penutup, ini sebenarnya panjang. Saya pernah satu hari, sekitar 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, atau kurang dari 1 minggu, ada kajian, dihadiri sekitar 20 orang kalau tidak salah, khusus laki-laki. Waktu itu babnya adalah bab siwak. Saya sindir itu orang-orang itu. Siwak itu adalah benda kecil yang tidak pernah lepas daripada Rasulullah, baik ketika beliau di rumah maupun bepergian, tidak pernah ditinggal. Benda yang murah tapi tidak semua orang bisa. Ada yang nyeletuk begini, oh di Indonesia tidak ada yang jual. Saya bilang itu di toko itu saya tunjuk. Di Besuki ada itu yang jual banyak, dan itu siwak-siwak asli semua. Masih ngeles lagi, masih pakai alasan lagi, sampai akhirnya titik finalnya itu nyari sunnah yang lain saja. Padahal sudah dijelaskan faedahnya begini, dan dia mampu secara ekonomi
Masya Allah sangat mampu. Satu hari beli rokok satu pak begini yang harganya 20.000 lebih mampu. Masa beli siwak yang satu kali beli bisa untuk berhari-hari? Tidak mampu. Tidak masuk akal. Maka kita itu krisis mencontoh sunnah yang satu ini, siwak. Padahal satu kali sholat dengan pakai siwak sama dengan 70 kali. Itu kalau sholat sendiri, apalagi sholat jamaah, apalagi sholat orang yang sudah punya istri, gimana itu? Apalagi sudah punya istri, umrah bareng, haji bareng, sholat di Mekah, sholat di Madinah, kayak apa itu? Masya Allah. Nah, ini masih ada beberapa pembahasan yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.